kelahiran selalu didampingi, terus dokter Puspa dan dokter Abres yang banyak mengajarkan ilmu tentang bagaimana dokternya dong di Sarip. Baik, kita mulai saja pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat semua. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan semua dalam suasana bahagia atas kehadiran anak kedua Bapak Atta Halilintar dan Ibu Aurelia Hermansyah. Siang ini telah hadir bersama kita tentunya Bapak Atta Halilintar, Dr. Iman Rizal Sini, dokter spesialis kandungan dan kebidanan di RSIA Bunda Jakarta, Dr. Imelda Rahmawati, Hospital Director RSIA Bunda Jakarta, Dr. Abdullah Reza, dokter spesialis anak RSIA Bunda Jakarta, serta Dr. Puspa, perwakilan Indonesia Medical Tourism Board. Kita mulai saja acara inti pada siang hari ini. Kami mohon kesediaan Bapak Atta Halilintar untuk dapat memberikan pernyataannya mengenai kelahiran anak kedua Bapak Atta Halilintar di RSIA Bunda Jakarta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa memberikan rezeki buat saya dan istri di tanggal 11 kemarin. Saya punya putri kedua kami, dan saya juga mau berterima kasih ke dokter-dokter saya yang di samping saya ini, luar biasa sekali, terutama dokter Ivan yang sudah membimbing kami dari bulan pertama. Itu baru tahunnya bulan ketiga ya, kayaknya bulan ketiga tahu lagi hamilnya, sampai kemarin lahiran selalu didampingi. Terus dokter Puspa dan dokter Abres yang banyak mengajarkan ilmu tentang bagaimana persiapan sebelum dan sesudah kelahiran, tentang bagaimana kalsium anak, kecukupan gizi, dan juga Ibu Dokter Imelda. Saya itu ingat nama susah, tapi ingat muka gampang. Jadi senang banget lah saya bisa ada di sekitar dokter-dokter hebat ini, dan ini suatu rezeki yang luar biasa karena nggak pernah nge-planning mau anak kedua secepat ini, tapi memang Tuhan kalau udah kasih ya ternyata ini rezeki yang luar biasa banget, dan terima kasih banyak. Seperti itu kira-kira openingnya kayak gitu. Baik, kalau gitu kita langsung saja sesi tanya jawab. Kita boleh buka bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Mungkin tanda mungkin seperti apa sih beberapa seperti apa suasana di dalam Ya, suasananya menurutku hikmat banget karena Aurel itu nggak pernah apa ya, dia susah percaya sama dokter, jadi dia kalau lahiran pasti nyarinya dokter Ivan gitu. Jadi dia harus dokter Ivan ya gitu. Jadi dia harus selalu cari dokter Ivan dari Amina sampai adiknya sekarang. Jadi suasana di dalam itu Aurelnya yang penting dia bawa percaya sama dirinya karena di sekitarnya dokter yang udah bikin dia nyaman gitu. Dan ya situasinya di dalam menurutku memang setiap lahiran pasti deg-degan, mau ibu mau bapak mau dimanapun ya, itu pasti deg-degannya luar biasa banget. Apalagi kan kita ngeliat, menurut saya mau ibu itu lahirannya normal, mau ibu itu lahirannya sesar, menurut saya ibu tetap ibu ya, karena 9 bulannya tetap mengandung ya, bagaimana menjaga dirinya, terus membawa janinnya dalam perutnya. Jadi menurut saya dari setelah 9 bulan setiap ibu itu mau melahirkan, mau bagaimanapun caranya
saya tetap akan selalu appreciate seluruh ibu di dunia ini gitu. Dan di dalam juga saya selalu ngerasa kayak, oh ternyata kenapa dari Tuhan itu selalu dibilang ibumu gitu ya. Jadi saya melihat perjuangan istri saya, gimana dia apa ya namanya, mengeluarkan air mata yang menurut saya itu benar-benar air mata perjuangannya selama dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Dan disitu saya juga udah nggak bisa nahan lagi gimana rasa saya happy-nya, bahagianya, dan bersyukurnya pada saat itu. Bang, mungkin ada nggak sih Bang perbedaan antara hamil pertama dan kedua ini dari awal ke itu? Perbedaannya apa ya? Mungkin itu orang lebih tahu, tapi kalau yang aku lihat sih nggak terlalu banyak perbedaan ya, karena bukan aku yang ngerasain gitu ya. Tapi mungkin bedanya ngidamnya nggak terlalu ribet-ribet sih gitu. Tapi kalau soal kelahirannya dan lain-lain, alhamdulillah sama, semuanya lancar, cepet. Mungkin ya kalau anak kan tipikal lahirnya beda-beda. Mungkin kalau Aminah rambutnya lebat, ini rambutnya tipikalnya halus. Kalau misalnya Aminah tanda lahirnya banyak, ini tanda lahirnya ada satu aja gitu. Jadi setiap anak punya keunikan dan kelebihan. Panjang. Nah, dokter beritahu, coba dokter. Berat badannya 3,3, panjang badannya di 40 tahun. Saat persalinan apa ada hambatan atau lancar semua? Alhamdulillah pada saat proses persalinan, setelah dokter Ivan mengeluarkan dari perut ibunya, kita stabilkan, ya, lalu kita berikan vitamin K untuk mencegah perdarahan otak, ya, kita potong tali pusatnya, lalu kita disebarkan Bapak kemarin ya. Alhamdulillah tidak ada kelainan-kelainan komputer yang tampak yang sehat ya. Dan juga setelah itu tentunya Bapak Atta langsung mendoa takbir dan komat pada saat azan dan juga komat pada saat di dalam ruang operasi. Setelah itu kita lakukan inisiasi ini. Nah, setelah inisiasi ini kita naikkan ke atas, Papa Atta langsung skin to skin dengan anaknya lagi. Dan setelah itu baru diberikan ASI, dan alhamdulillah sampai saat ini ASI-nya berlangsung dengan baik. Nah, kalau ini proses persalinannya, datanya sama yang melahirkan, membantu melahirkan istri. Ya, pertama-tama selamat dulu untuk Bapak. Terima kasih. Juga keluarga besar. Jadi selama kehamilan saya teman-teman terima kasih juga diberikan kepercayaan untuk merawat. Saya rasa selama 9 bulan untuk habis satu kali itu mendampingi dan yang sekarang tentu sampai hari ini juga Mbak Messi ya. Jadi ini saya sangat pribadi pertama kali kehamilan dulu, dan sekarang sangat appreciate bahwa yang namanya suami, yang namanya ayah, yang namanya sangat seperti itu. Dan selama proses kehamilan, alhamdulillah lancar aja semuanya, dan kita betul banyak persiapan untuk melahirkan, karena memang kita sudah ngobrol ya oleh teman-teman soal seperti kalau kelihatannya memang jadinya cukup ya, kemudian dan juga bukan sesek, jadi kita diskusi untuk melakukan secara sesek ini. Jadi perjalanan secara sesek juga sangat lancar sekali, karena ekspektasi dan juga apa yang sudah diceritakan sebelum operasi itu sudah banyak pertanyaan lebar didiskusikan dengan anestesi juga. Jadi kita selama suntikan biusan awalnya nyaman sekali, katanya mau lebih agak tenang, jadi agak relax gitu ya selama kelahiran. Dan obat-obat yang diberikan juga alhamdulillah selama 3 hari ini gak banyak banget. Dan ini kita memang menggunakan metode keras yang kita bahwa hasil satu bisa dikasih lebih cepat. Dan sampai tahun ini juga kayaknya mobilisasinya bagus, sangat gampang untuk menyusui. Jadi memang itu harapan
kan untuk diberi memberikan kan tentunya kalau bisa lain tapi kalau memang nggak bisa betul sudah terrealisasi ini recovery sangat baik sekali jadi alhamdulillah baru dalam kondisi yang sangat sehat. Iya, namanya kita udah sepakat nanti tanggal 14 baru kita kasih tahu. Selain memang kita mematangkan dulu, tapi pilihannya udah mendekati lah. Ada tinggal dua pilihan doang. Jadi siapa pun dua pilihannya. Ya pasti kan kalau nama itu kalau yang perempuan biasanya dari bapaknya ya. Jadi sementara aku diskusi sama nenek-neneknya, kakeknya ya, sama ibunya juga, dia sebenarnya yang mana. Pasti kan walaupun kita laki-laki sebagai pemimpin, tapi kita harus mendengar juga sarannya. Karena kan nama itu doa buat anak. Ya tanggal 14 nanti baru kita. Mungkin tadi ya biar lebih matang aja. Inisialnya A, huruf keduanya H, namanya gitu. A sama H. Ada berapa suku kata, Bang? Waduh, belum hitung. Aminah, Hanal, Akan. Oh iya, karena Indonesia ini sukunya beragam ya, jadi mungkin suku katanya akan banyak juga sama. Lanjutin yang tadi Pak, mungkin ketika kelahiran anak yang kedua itu rambutnya lebih halus, ada kendalanya juga, mungkin bisa deskripsikan sedikit. Ya mungkin rambutnya ini dia lebih tipis-tipis karena lebih mirip mamanya. Kalau yang sebelumnya kan Aminah tuh lahir aja ngeliat tuh foto kelahiran ini kok kayak rambut semua gitu. Makanya Aminah itu waktu umur 6 bulan ya pas nunggu itu rambutnya kan jingkrak. Jadi walaupun anak cewek tapi dari kecil udah kayak rocker ya, mohawk gitu ya dia. Padahal itu emang natural itu dia rambutnya itu bukan dibikin atau di waxing atau apa bukan memang. Kalau ini dia lebih halus ya. Anaknya juga ini lebih sleeping beauty ya, lebih banyak bobo gitu. Kalau Aminah tuh nangis ya hari pertama itu nangis terus sampai jam 3 pagi masih nangis. Nanti minum susu sedikit nangis lagi. Oh ini kena kalah gitu. Cuman ya tadi kan nangisnya malah kita yang senang malah kalau dia nangis gitu. Jangan sampai nggak nangis gitu kan. Jadi ketika dia walaupun nangis sehari paling 3-4 kali kita senang. Maka di kelahiran jadi Aminah yang pertama kan Bang Atta nggak berani potong rambut besar. Nah, di kelahiran kedua apa? Tetap bukan aku yang potong sih, kemarin cuma aku nanam ari-arinya aja. Ya, cuman kemarin itu kalau yang sekarang kan aku udah tahu tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa kan terakhir punya adik itu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Lupa gitu harus ngumpulin, aku taruh di kulkas kan jadinya. Waktu itu tim tuh yang naruh di kulkasnya, sangkanya nanti bapaknya bakal ingat, lupa nih ada daging pada, oh bukan daging itu hari-hari katanya. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis lahiran langsung panggil ustaz semua doa di tempat hari-harinya dikuburin langsung di saya bawa lari langsung ke rumahnya. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman, takutnya dikubur taruh di mana ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburin. Bang Atta, nazar kemarin sudah dilaksanakan belum? Apa tuh? Lari pagi di taman daerah seputar sini. Siapa nazar? Dari mana tuh kemarin? Kemarin waktu wawancara di rumah sebelum Iya. berangkat. Atau nanti coba saya lihat lagi ya wawancara. Mungkin reaksi Aminah pas pertama aja seperti apa? Aminah memang dari sebelum Aditya lahir dia udah mulai apa ya? Taci anaknya, udah mulai nangis. Terus kalau nempel apa-apanya nempel, sekarang benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih apa aku gini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku dulu punya adik juga banyak ya. Jadi anak-anak itu pengen aku tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang mamanya dia tidurin adiknya, aku tidurin aminahnya gitu. Karena memang dia lagi taci-tacinya gitu. Jadi lihat apa nanti mungkin aku konsultasi juga ke dokter Ivan kenapa apa yang harus dilakukan supaya mereka itu, tapi insya Allah lama-lama dia udah lihat kok ini ade.
lebih rewel lah berarti kakaknya buat Ya lebih gampang nangis, walaupun dia ngerasa kenahan dia nangis, nangis. Karena dia memang anaknya kecil gitu ya, gampang tersentuh gitu. Jadi dia melihat adiknya mungkin bapaknya gendong adiknya terus gitu kan. Jadi mungkin dia pasti lah namanya akan saja, tapi one day dia akan ganti. Kayak sama kelahiran sendiri kan orang tua pasti hadir seperti apa sih sampai sekarang dan bakalan nanti pulang juga rame-rame juga seperti apa? Ya ini udah kayak mimpi yang jadi nyata buat saya sama Aura sama semua orang tua bisa hadir. Kemarin kita lahiran pas COVID ya, jadi nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya kumpul di RSI Abuda pagi-pagi jam 3 pagi tuh subuhan bareng juga. Jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan itu ya, dengan apa ya, menyambut semuanya nggak sabar nyambut cucu keduanya itu nanti cucu perempuan kedua. Dokter Ivan, sedikit Dok, tentang komunikasi Aurel selama masa mau kelahiran itu seperti apa sih? Sehingga tadi Mas Atas kan bilang kalau udah ini nyarinya Dokter Ivan seperti itu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya membuat dia lebih yakin untuk ketemu dokternya? Kalau saya melihatnya justru di kehamilan kedua ini jauh lebih tenang ya, lebih tenang, lebih prepare. Ya mungkin karena sudah yang kedua ya. Tapi tiap kehamilan pasti akan beda-beda. Berantakan juga beda, kemudian juga keluhan juga beda-beda. Mungkin sejauh dari kita setiap kali komunikasi ngobrol, nah ini nih ada yang bantu terus nih Dokter Puspa yang nenangin nih. Dokter Puspa yang mungkin lebih banyak ke nenangin Aurel ya. Kira-kira gimana sih? Sih yang menarik juga sih aja memang sebenarnya dari awal Aurel juga udah siap ya langkah untuk hadapi kedua ini. Jadi seperti Aurel juga udah siap, jadi teman-temannya menanginya selama perjalanan kehamilannya, Aurelnya juga akan aja namanya manusia. Kebetulan dokter Ivannya juga orangnya asik, jadinya Aurel tambah nyaman, jadinya dia yang dicari udah Dokter Puspa ini dokter yang mendamping selama kehamilan ini masih muda. Kita memang ada yang bantu untuk ke pasien-pasien yang memang membutuhkan support segala macam. Jadi mudah-mudahan akan senang ngobrolnya lebih nyaman Dokter Puspa terus ini kayaknya. Untuk kondisi hari ini Aurel sendiri seperti apa sih? Itu kalau berdua ya sederhana atau mungkin seperti apa sih? Alhamdulillah dari kelahiran pertama tuh ya, waktu kita lahiran di rumah sakit ini dia udah bisa langsung berdiri gitu ya. Jadi tadi juga udah mulai jalan-jalan di depan kamarnya gitu ya. Karena dia bosan juga mungkin di kasur terus kan. Jadi sambil kita ini ya coba terus untuk produksi ASI-nya. Karena kan memang kalau awal-awal pasti kalau hasilnya masih nggak segampang itu, jadi kita masih pelan-pelan karena nggak kayak Amina, dia kan nggak aktif dari kecil udah nangis atau apa, jadi ini dia harus di pancing-pancing terus. Jadi kita akan sampai ke rumah juga coba aja besok pagi mungkin jemur gitu ya di matahari, karena kan dia belum ketemu matahari juga nih. Itu kata dokter juga sehat ya dia. Walaupun tapi harus pagi, tadi kalau jemur sekarang kan sini kayaknya banyak asap ya kalau di sini. Kita coba di tempat yang nggak dilewatin terlalu banyak kendaraan gitu. Ya Allah, kapan balik Mas Acara pulang sendiri Mas Acara? Ada hari ini kita insya Allah sih habis dari sini kita pulang. Habis dari sini kita pulang. Tapi tergantung juga, kita masih nanya sama Dokter Ivan dan Dokter Abras kayak gimana kondisi ibu dan adiknya terakhir. Kalau kita sudah dapat izinnya, insya Allah kita langsung lanjut istirahat di rumah yang ibu dan adik.
Bisa di rumah sendiri seperti apa? Pilih tanggal cantik sebenarnya kan 222. Kalau yang adiknya ini ya 11. Emang kayaknya sih udah deketin tanggal-tanggal ini, tapi kebetulan ada tanggal cantik ya udah dipilih aja tanggal cantik kan. Jadi biar kalau adiknya kan 22 anak pertama, bisa satu anak kedua gitu. Jadi unik aja gitu. Jadi ya kayaknya orang-orang biasanya dan karena memang kan ini lahiran kedua ini nggak bisa normal juga kan, memang karena masih terlalu apa sih bahasanya itu masih basah gitu, masih kepagian. Karena ini yang tadi saya bilang, saya nggak bisa planning juga. Ini maunya hamilnya sebenarnya nanti di space dulu 2 tahun 3 tahun, tapi ya tiba-tiba udah hamil gitu kan. Saya juga kaget. Aurel juga waktu ngechat dokter, "Dok, saya hamil," tapi dia ngasih taunya bukan kayak orang happy, kayak kaget. "Tuh gimana nih saya, kok gimana nih?" Kata dokter malah alhamdulillah dong, ya udah kita syukuri gitu ya. Alhamdulillah, intinya kan yang penting apa ya, waktu kita menuju kehamilan itu sampai melahirkan itu senangnya luar biasa gitu ya, walaupun awalnya di luar planning, tapi insya Allah ini jadi berkah yang baru buat keluarga kami. Dan yang lahiran sama aku juga di tanggal itu kayaknya banyak banget yang aku di-tagin di Instagram, karena semua orang kayaknya ngejar tanggal 11 ini ya, bukan hanya tanggal diskon ternyata ya. Orang bukan hanya ngejar diskon atau flash sale, tapi memang ngejar anaknya pengen lahiran. Jadi itu kan tanda sayang juga ya, orang tua tuh pengen, wah aku nanti biar dia pas lahir, orang tua tuh mikirin gitu sampai tanggalnya ya. Cara sayang orang tua kan beda-beda ya, kita mungkin menghargai aja keputusan setiap orang tua yang ada di luar sana yang lahiran bareng juga sama anak tua. Ini rumah sakit sibuk banget aku lihat karena banyak banget yang lahiran di sini. Mungkin kita beri doa juga buat Dokter Ivan dan sehat selalu, sama Dokter Abras, Dokter Imelda, Dokter Puspa, semoga semua bisa sehat terus melayani masyarakat Indonesia di sini. Karena aku lihat banyak yang senang lahiran di sini. Banyak teman-teman artis juga dari kemarin kan semuanya banyak di sini, jadi selalu alhamdulillah. Mantap. Apakah bayinya untuk kasih eksklusif atau tidak? Ya pasti selama susu mamanya masih keluar, kita akan selalu menjadi pejuang kasih eksklusif ya. Tapi kan namanya ini perjuangan kan, nggak tahu Tuhan kasihnya, misalnya kayak Aminah sampai umur berapa udah nggak bisa gitu kan, karena mungkin asinya udah nggak terlalu keluar atau gimana ya. Tapi sekarang kita akan terus koordinasi sama Dokter Abras untuk gimana caranya biar asinya tambah baik. Mungkin nanti kita bikin planning makannya juga buat ibunya ya, buahnya, kalsiumnya yang pas untuk kira-kira. Baik, mohon maaf karena keterbatasan waktu, acara kita tutup dengan foto bersama. Kami mohon Bapak dan Ibu dokter yang ada di depan untuk bisa berdiri.